Halo teman-teman, di video kali ini aku akan kembali sharing pengalaman karena banyak banget yang nge-DM aku, yang nge-WA aku, Bun, pola makan yang tepat gimana sih untuk penderita GERD ya atau asam lambung, dan jam-jam berapa aja waktu yang tepat. Nah, jadi di video kali ini aku akan sharing semuanya apa yang aku lakukan selama proses pemulihan ya, makanan-makanan apa aja dan jam-jam berapa aja aku makan agar cepat sembuh. So, buat kalian jangan lupa nonton video ini sampai selesai dan bantu aku subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Adifa dan Bunda. Di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dan ini requestan dari kalian ya. Ini sudah banyak banget yang minta, tetapi Bunda baru sempat membuat video ini. Nah, bagaimana sih Bun mengatur pola makan dan jam-jam yang tepat untuk makan bagi penderita asam lambung, GERD ya atau gastritis dan juga anxiety. Nah, di sini Bunda akan bahas ya. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai selesai karena banyak banget ya. Sebenarnya video aku itu udah lengkap, udah banyak ya yang aku upload, tapi masih banyak banget yang bertanya. Aku juga kadang bingung ya. Jadi kalian pastikan nonton video ini sampai selesai biar jelas, jangan dilompat-lompatin ya. Dan juga di video-video aku sebelumnya itu sudah banyak banget ya. Nah, jadi kali ini Bunda akan membagikan atau akan sharing bagaimana sih Bunda kok bisa sembuh. Karena kemarin itu ada yang bertanya, Bunda saat ini udah sembuh. Ya Alhamdulillah ya, karena keadaan kita itu, kondisi kesehatan kita yang merasakan. Jadi menurut aku saat ini aku lebih baik lagi ya. Jadi pastikan simak video ini sampai selesai. Nah, langsung saja. Jadi Bunda di sini akan sharing pola makan Bunda bagaimana sih sehingga Bunda setelah endoskopi kurang lebih 2 bulan. Jadi aku endoskopi itu tanggal 23 September ya, atau bulan 9. Aku endoskopinya tanggal 23 dan alhamdulillah saat ini saya sudah merasakan perubahan yang lebih baik ya yang aku rasakan. Karena aku itu benar-benar pantang dan juga mengatur pola makan sesuai yang dokter aku sarankan. Nah, kemarin juga ada yang nanya, Bun, kapan sih waktu yang tepat untuk endoskopi? Nah, di video aku sebenarnya sudah ada, tetapi kalian tidak nonton sampai selesai. Jadi di sini Bunda akan menginformasikan ke kalian pola makan aku segimana sih, porsinya seperti apa sih, cemilan apa aja sih yang aku makan, buah-buahan apa aja sih yang aku makan. Jadi, untuk sarapan aku ya, pagi-pagi itu aku harus sarapan sebelum jam 7. Jadi setengah 7 itu aku harus sarapan ya. Jadi aku jam 5 itu udah sholat subuh, langsung mandi. Setelah itu minum air putih 1 gelas. Itu bukan air hangat, air matang biasa. Setelah minum, aku langsung sarapan. Sarapannya itu bukan goreng-gorengan, bukan roti-rotian. Aku sarapannya itu adalah nasi. Nasinya itu adalah 1 porsi menurut aku ya, 1 centong sama 2 sendok. Jadi itu adalah makan aku sama sayuran. Sayuran itu juga wajib, tapi hindari yang mengandung gas seperti kol, sawi, brokoli. Nah, seperti di video aku sebelumnya ya. Jadi itu aku makan itu nasi. Nasi wajib banget karena itu mengenyangkan. Jadi jangan banyak-banyak. Nah, jadi setengah 7 itu aku harus sudah berangkat kantor dan dipastikan aku udah kenyang ya. Jadi, nah setelah nyampe di kantor, aku finger dan lain-lain siap-siap kerja. Di meja kerja aku itu tidak lepas dengan namanya cemilan. Cemilan aku itu adalah biskuit gandum. Ada yang nanya, biskuit gandum seperti apa sih Bun? Nah ini dia Bunda tunjukkan ya. Ini dia biskuit gandumnya. Kemudian selain biskuit gandum, aku juga makan oat ya, oat milk. Nah ini oatmeal. Nah, selain itu juga aku makan buah-buahan pepaya ya. Kemudian melon, itu bagus, cocok menurut aku. Kemudian selain itu juga aku minum tepung Garut, tetapi itu tidak dimakan sekaligus. Jadi pola makan aku itu benar-benar aku atur senyamannya aku, karena aku itu wajib banget aku ngikutin saran dari dokter aku. Apalagi aku habis endoskopi itu wajib banget aku ikutin dan minum obatnya tepat waktu. Nah, untuk
untuk saat ini aku udah nggak minum obat lagi guys, karena kata dokter aku pelan-pelan obatnya itu di stop, karena menurut dokter aku nih aku sudah lebih baik ya dari sebelum endoskopi. Nah, untuk di sini aku akan fokus ke pola makan dulu ya, pola makan. Jadi setelah 6:30 aku berangkat kantor, nyampe kantor itu aku sekitar jam 7 siap-siap kerja. Dan antara jam 7 ke jam 9 dan jam 10 itu aku tidak tinggal diam ya, aku sambil ngemil. Entah itu buah ya. Tapi kalau masih pagi tuh, masih terlalu pagi, aku nggak berani makan buah. Jadi tuh aku ngemil biskuit gandum yang tadi. Kadang aku makan oatmealnya itu 3-4 sendok aku seduh dengan menggunakan air panas. Jadi tuh aku ngemil sambil kerja ya. Tetapi jangan lupa juga minum air putih hangat boleh, tapi jangan panas banget ya. Jadi tuh aku mulai ngemil itu jam 9 ke atas ya, sampai jam 10. Setelah ngemil, aku kerja lagi. Kan aku kerjanya itu sampai sore ya. Setelah itu jam 11, aduh, udah perih lagi nih kalau misalnya perut aku udah berasa lagi lapar nih. Barulah aku makan buah, kadang buah pepaya, buah melon, pisang juga pilihnya yang matang ya. Aku juga makan sih semangka ya, karena semangka sih adem ya, jadi cocok sama aku. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kena asam lambung nggak cocok semangka, tapi aku cocok. Jadi itu aku konsumsi di jam 11 siang ya. Nah, setelah itu aku kerja lagi. Jadi aku tuh kerjanya sambil ngemil. Nah, setelah jam 11, jam 1 kemudian aku makan nasi lagi. Jadi itu aku makan 5 kali sehari ya, tapi porsinya kecil atau porsi sedikit tapi sering. Jadi aku makan di jam 1 lagi sama teman-teman aku ya, karena kita udah istirahat. Sebenarnya sih istirahatnya bisa jam 12 atau jam 1, tapi aku ngambil itu di jam 1 biar tepat dengan jam makan yang udah aku atur. Jam 1 aku makan. Nah, setelah jam 1, jam 3 aku mulai ngemil lagi. Entah itu biskuit, entah itu oatmeal, atau tepung Garut, atau tepung kanji. Nah, jam 4 aku waktunya pulang kantor. Nyampe di rumah aku 4:30, aku makan lagi, makan nasi. Jadi itu aku wajib banget di rumah siapkan atau nyetok nasi. Nggak boleh kosong ya, harus ada nasi terus di rumah. Jadi nyampe di rumah aku setelah mandi, setelah bersih-bersih aku langsung makan ya, itu sebelum jam 5. Karena aku takut malamnya lapar lagi. Akhirnya jam 7 malam aku makan nasi lagi. Tetapi dari jam 5 setelah makan nasi ke jam 7 itu aku sambil ngemil. Ngemilnya itu buah-buahan, biskuit yang tadi. Bun, aku bosan deh kok menunya itu-itu aja. Bisa bervariasi sebenarnya ya. Jadi aku tuh sepintar-pintarnya aku makanan aku itu, kadang aku orak-arik telur, tapi jangan sering-sering ya. Nah, kemudian aku tuh paling seringnya itu adalah ikan karena aku doyan banget ikan. Jadi kadang ikannya aku rebus ya, ayamnya juga direbus. Jadi kalau bisa dikurangi dulu yang makanan-makanan berminyak seperti goreng-gorengan, itu jangan dulu ya. Jadi makan malam terakhir itu kalau bisa jam 7 ya, itu paling lambat. Nah, tetapi ya karena aku kan biasanya dinas siang, pulangnya itu jam 7:30, nyampe di rumah itu aku lapar lagi biasanya. Padahal sore jam 5 di kantor aku udah makan ya, 4:30. Tapi nyampe di rumah aku lapar lagi, jadi aku nyeduh oatmeal ya, oatmeal nyampe rumah. Kadang aku kasih tambah biskuit gandum kan biar ada rasanya ya, karena itu tawar banget. Kalau yang nggak suka mungkin bisa enak ya, atau bisa mual. Jadi aku tambahkan biskuit gandum. Biskuit gandum itu yang polos ya, jangan yang coklat atau yang kacang. Nah, jadi itu adalah yang aku makan. Karena aku setelah endoskopi nggak boleh tidur di atas jam 10. Jadi 7:30 itu aku udah selesai, udah pulang ke kantor. Nyampe di rumah aku seduh oatmeal. Jadi aku istirahatnya jam 8 sampai jam 10 itu aku setelah makan oatmeal. Setelah itu tidur. Jadi kita tuh nggak boleh begadang ya guys. Itu juga sangat berpengaruh sama asam lambung kita. Kalau misalnya mau sembuh harus dipatuhi, diatur pola makannya dan juga jam makannya. Jadi teman-teman, aku itu makannya 5 kali sehari. Suami aku aja sampai wow, padahal badan aku gini-gini aja ya.
Kenapa aku nggak gendut? Aku sering makan, 5 kali sehari makan tapi nggak gendut karena porsi aku sedikit. Jadi sering makan tapi porsi sedikit ya, seperti itu. Karena kemarin banyak yang nanya, Bun, tolong share dong jam-jam makannya jam berapa aja sih, makan apa aja. Jadi menu aku itu sebenarnya sederhana, tapi untuk menunya itu aku variasiin sendiri aja biar nggak bosan. Jadi kalau makan abon boleh nggak sih, Bun? Ya boleh-boleh aja kalau misalnya itu cocok, tapi jangan berlebihan. Nah, aku juga saat ini udah mulai makan makanan toge ya. Itu aku sih nggak terlalu berasa. Karena hasil endoskopi aku itu adalah gastritis atau peradangan lambung. Jadi aku itu harus menjauhi beberapa makanan bergas. Tetapi kalau toge sih masih aman ya sama aku. Kecuali sawi, kol, itu nggak boleh dulu. Aku juga belum berani makan makanan ketan. Pokoknya kalau kalian pengen tahu makanan yang aku pantang selama aku pemulihan, bisa di scroll karena ada videonya ya, sudah aku buat. Jadi itu adalah pola makan yang aku terapkan selama pemulihan setelah endoskopi. Karena kalian banyak banget yang nanya. Nah, kemarin juga ada yang nanya, Bun, kalau aku makan misalnya telat 15 menit boleh nggak sih? Aku sih nggak pernah ngelarang mau telat berapa lama, tapi itu kan kembali lagi ke kalian semuanya. Kalau pengen sembuh ya udah, atur pola makan dan patuhi. Kalau misalnya kita harus makan jam 7, ya berarti harus jam 7. Kalau kita harus makan jam 10, ya jam 10. Jangan sampai kita nggak sembuh-sembuh hanya karena pola makan dan juga jam makan kita nggak tepat waktu. Itu sih yang aku terapkan selama aku pemulihan. Dan juga teman aku yang satu kantor aku itu yang dia sempat pendarahan di lambung, saat ini juga sudah sembuh total dan dia sudah berani makan makanan yang lain, tapi dia tetap nggak ngerokok, menjauhi alkohol, dan juga kita itu nggak boleh makan pedas. Jadi karena kita nggak mau kambuh-kambuhan lagi, jadi kita itu benar-benar teliti ya dalam memilih menu-menu makanannya. Jadi itu dia adalah sharing aku kali ini. Nah, untuk video mengatur pola pikir, kemudian gaya hidup seperti apa sih, Bun, supaya kita sembuh benar-benar, nanti aku akan buatkan videonya ya. Jadi nggak di video ini, nanti Bunda akan sharing lagi. Karena aku buat video panjang lebar juga nggak mungkin ditonton sampai habis kan. Jadi aku nanti per part-part aja ya, part 1, part 2, part 3. Tapi kalian tolong tonton sampai habis agar kalian pahami dan tidak simpang siur. Karena Bunda kok bisa makan ini sih, kok Bunda bisa ini, bisa itu sih. Karena mereka itu nggak ngikutin video aku dari awal. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Karena kalau misalnya kalian nggak nonton baik-baik dan nggak simak, percuma dong aku ngejelasin panjang lebar, tetap aja masih bingung ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya boleh, tapi kalau via telepon, aku mohon maaf ya, karena aku juga sibuk, banyak kesibukan lain, entah itu kesibukan kantor, ada juga project-project lain, jadi aku tuh jarang banget menerima untuk konsultasi, karena aku bukan dokter. Jadi buat kalian yang mau konsultasi bisa ke dokter ya, karena aku tuh hanya mau sharing pengalaman. Jadi itu dia adalah sharing aku kali ini terkait pola makan dan jam-jam makan aku ya. Jadi harus dipatuhi, harus dilaksanakan sebaik-baiknya kalau kalian pengen sembuh. Nah, buat kalian yang kemarin sudah request, sudah aku jawab ya. Pola makan dan jam-jam makan aku, menu-menu apa aja yang aku makan, sudah aku kasih tahu ya. Nah, untuk link pembelian seperti oatmeal ya, tepung Garut, boleh dicek di description aku karena udah aku cantumin. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk sharing terkait pola makan dan jam makan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang pengen request selanjutnya aku buat video apa lagi, silahkan komen di bawah ini. Dan jika kalian merasa video aku ini bermanfaat, silahkan di like, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan tentunya jangan lupa subscribe-nya juga ya teman-teman, agar aku makin semangat buat videonya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye.